Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma Iwatu iman pemirsa Wijhah TV yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakini bahwa aturan Allah itu tidak ada yang berat dan tidak memberatkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menuntut satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya, keleluasaan. Dan dalam ayat lain menyatakan yuridullahu bikumul yusr. Allah menghendaki kepada kamu keentengan dan tidak menghendaki kesulitan. Dalam melaksanakan tugas dari Allah, kadang-kadang ada kesulitan seperti sakit, seperti safar, seperti yang hamil, atau yang nifas, atau yang sudah tua usianya. Tentu ini perlu solusi dari persoalan-persoalan ini. Ada yang disebut al-umurul hajiyah, urusan-urusan yang diperlukan. Jika tidak ada, maka akan berat, yaitu solusi dari kesulitan-kesulitan itu. Kaitannya dengan saum Ramadan. Mungkin saja ada yang sudah tua bisa melaksanakan saum tapi payah. Hal ini tentu saja tidak perlu memaksakan diri dan memaksakan di luar kemampuan. Itu adalah kesalahan. Bahasa agamanya takalluf. Tidak boleh ada takalluf dalam pelaksanaan syariat Allah, memaksakan di luar kemampuan. Lalu solusinya apa? Solusinya adalah fidyah. Kenapa fidyah tidak qada? Karena bulan Ramadan saja sudah begitu tua, apalagi bulan Syawal dan seterusnya, umurnya makin tua. Inilah maha adilnya Allah, maha bijaksananya Allah. Bagi yang seperti itu, fidyah saja. Bagaimana kalau orangnya miskin? Fidyah ini bisa dibayarkan oleh yang lain karena sudah berbentuk maliyah, harta. Tapi kalau saumnya, badannya tidak bisa diganti dengan yang lain seperti qada. Tapi kalau sudah berubah menjadi maliyah, harta, boleh saja dibayarkan oleh anaknya, oleh saudaranya, oleh tetangganya, atau yang lain. Apabila memang miskin sekali, tidak ada kemampuan untuk fidyah, dan tidak ada orang yang membayarkannya, maka tidak berdosa bagi dia tidak membayarkannya. Malah mungkin ia menjadi orang yang menerima fidyah dari yang lain. Yang kedua, bagi orang yang sakit, jika saum bisa bertambah sakitnya, jangan memaksakan saum. Ini juga sama, bisa merusak citra syariat. Maka hendaklah qada saja di hari-hari yang lain.
kalau tidak saum karena sakit. Dan qada itu diberi keleluasaan mutlak tanpa ada batas, mesti 1 bulan dari Ramadan tidak ada, atau 2 bulan tidak ada, dan tidak ada keterangan qada mesti berurutan, boleh dicicil. Ini adalah kelapangan, keleluasaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi yang musafir boleh tidak saum, tapi kalau mau saum silahkan. Jika kuat silahkan, dan ini lebih baik. Sebab biasanya bayar utang saum itu agak berat, qada. Tetapi andaikan tidak saum, maka dia harus qada di bulan-bulan lain. Kemudian yang ketiga, wanita yang menstruasi tidak boleh saum. Malah jika saum berdosa karena melakukan yang dilarang. Tetapi ketika ia taat, tidak saumnya itu karena taat pada aturan, maka ia dapat pahala. Dan nanti ketika qada ia dapat pahala lagi. Karena itu jangan memaksakan untuk saum, karena tidak boleh bagi yang menstruasi. Kemudian andaikan habis waktu menstruasi, darah masih keluar, sebaiknya konsultasi ke dokter. Jika dinyatakan waktu men ini sudah habis dan darah masih keluar, dinyatakan istihadah, maka bagi yang istihadah harus saum. Jangankan saum, sholat saja harus bagi yang istihadah. Tapi saya sarankan konsultasi ke dokter. Kemudian ada wanita yang nifas. Yang nifas tidak boleh saum. Dia harus qada. Andaikan waktu nifasnya lama, tidak mengapa. Makanya saya tadi sampaikan, Allah Maha Bijaksana. Qada saum tidak ditentukan mesti bulan apa. Tidak mesti berurutan. Bisa dicicil terus sampai selesai. Mungkin saja ada yang sampai setahun dengan dicicilnya itu. Sekali lagi, tidak ada batas. Mesti bulan apa. Inilah kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi wanita yang menyusui, boleh tidak saum. Jika menyusui ada mafsadat bagi bayi, maka fidyah saja. Muncul masalahnya, bagaimana yang nifas sambil menyusui? Yang pokok nifas tidak boleh saum. Ini qada bukan fidyah. Sekali lagi, andaikan lama waktu nifasnya di bulan Ramadan, jangan khawatir. Allah sudah memberi kemudahan. Fa'iddatun min ayyamin ukhar, bayar saja di hari-hari lain tanpa dibatasi berapa bulan setelah Ramadan. Sekali lagi, mudah-mudahan sehat walafiat, kita bisa melaksanakan saum Ramadan dengan iman dan sesuai dengan syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.